Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Harapannya semoga kita semua tetap sehat-sehat dan terus semangat belajar ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari konsep dasar trigonometri, yaitu perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Selanjutnya, siap penjelasan berikut ini ya. Jangan lupa siapkan alat tulis atau alat bantu lainnya untuk mencatat ya. Oke? Nah, kakak mau tanya nih, menurut kalian, apakah kita bisa menghitung tinggi layang-layang yang sedang kita terbangkan jika kita mengetahui panjang tali dan sudut kemiringannya terhadap tanah? Atau bagaimana cara kita mengetahui panjang sisi segitiga yang lain jika hanya diketahui dua sisi? Nah, sebenarnya dengan kita mempelajari konsep trigonometri, kita bisa mengetahui tinggi layang-layang ataupun sisi dari segitiga itu. Sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu kakak akan sampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat menamai sisi segitiga dengan tepat sesuai dengan sudut segitiganya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan definisi perbandingan atau rasio trigonometri, yaitu sinus, kosinus, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menerapkan perbandingan trigonometri untuk mencari panjang sisi segitiga yang tidak diketahui. Lalu, apa sih trigonometri itu? Trigonometri adalah cabang matematika yang berfokus pada hubungan antara sudut dan panjang sisi dalam segitiga. Dari gambar segitiga di samping, kita akan mengenal sisi depan, yaitu sisi yang berada di hadapan sudut theta, sisi samping yang berada di samping sudut theta, dan sisi miring adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Dari gambar itu, kita juga dapat mengetahui bahwa panjang sisi di hadapan sudut A adalah A1-an, yang bisa kita sebut dengan sisi miring. Panjang sisi di hadapan sudut B adalah B1-an, yang bisa kita sebut dengan sisi depan, dan panjang sisi di hadapan sudut C adalah C1-an, yang bisa kita sebut dengan sisi samping. Dalam segitiga siku-siku, kita akan menjumpai perbandingan trigonometri. Lalu, apa saja sih perbandingan dari trigonometri itu? Dengan melihat gambar di samping lagi nih, perbandingan trigonometri yang pertama, yaitu sin alfa. Dengan perbandingan sisi depan dibagi dengan sisi miring, atau yang biasa kita singkat sin demi, untuk mempermudah kita untuk mengingatnya ya. Lalu perbandingan yang kedua yaitu cos alfa dengan rumus sisi samping dibagi dengan sisi miring, atau yang biasa kita singkat dengan cosami samping miring. Lalu ada juga tan alfa sama dengan sisi depan dibagi sisi samping atau tan disa depan samping. Untuk mencari tan alfa, kita juga bisa menggunakan rumus sin alfa dibagi dengan cos alfa, yaitu dapat kita buktikan bahwa dengan kita membagikan rumus sin alfa, yaitu sisi depan miring dibagi dengan rumus cos alfa, yaitu sisi samping dibagi dengan sisi miring. Selanjutnya kita bisa mencoret sisi miring karena bisa dibagi, dan hasilnya akan sama dengan rumus tan alfa, yaitu sisi depan dibagi dengan sisi samping. Selain sin, cos, dan tan, kita juga akan mengenal perbandingan trigonometri dari kebalikan ketiganya. Apa saja? Yang pertama ada kosekan alfa, atau bisa kita sebut dengan kosek alfa atau CSC alfa, yaitu kebalikan dari sin alfa. Jika sin sisi depan dibagi dengan sisi miring, maka kosekan alfa sisi miring dibagi dengan sisi depan. Lalu ada sekan alfa atau sek alfa, yaitu kebalikan dari cos alfa atau sisi miring dibagi dengan sisi samping.
Dan yang terakhir ada kotangen atau kotan alfa, yaitu kebalikan dari tan alfa, yaitu sisi samping dibagi dengan sisi depan. Untuk mempermudah hafalan, kita bisa menandai dari huruf ketiganya. Jika kosek huruf ketiganya adalah S, berarti dia berhubungan dengan sinus atau sin, lalu sekan alfa, huruf ketiganya yaitu C, maka kebalikan dengan cos, dan kotan alfa huruf ketiganya itu T, sehingga dia memiliki hubungan kebalikan dengan tan alfa. Bukankah mudah, teman-teman? Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke latihan soal ya. Selanjutnya, perhatikan gambar segitiga siku-siku ABC di samping dengan panjang A24 dan C25. Tentukan perbandingan trigonometrinya. Lalu, bagaimana sih caranya? Oke, kita simak penjelasan berikut ini ya. Untuk menentukan perbandingan trigonometri harus diketahui dulu nih setiap sisi-sisinya. Lalu, kan sudah diketahui nih panjang sisi A itu 24, panjang sisi C baru 25. Maka kita harus mencari panjang sisi B-nya. Itu bisa dengan menggunakan teorema Pythagoras. Masih ingat nggak nih teman-teman dengan rumus Pythagoras? Oke, karena di sini sisi C adalah sisi miringnya, maka sisi B akan sama dengan akar dari kuadrat dari sisi C dikurangi sisi A kuadratnya. Dapat kita lihat di sini, jika nilai B akan sama dengan 7. Oke, selanjutnya, jika kita sudah menemukan sisi A tadi 24, sisi B-nya 7, dan sisi C itu 25, maka kita bisa mencari sin theta, yaitu sin demi, atau sisi depan dibagi sisi miring, yaitu 24 dibagi 25, dan cos theta, yaitu cos samping miring, yaitu 7/25, dan tan tadi adalah tan disa, atau depan dibagi samping, yaitu nilai tan theta 24/7. Lalu untuk kosek theta adalah sepersin theta, maka kebalikan dari nilai sin yaitu 25/24. Kotan theta yaitu kebalikan dari tan theta, maka nilai kotan theta 7/24. Dan yang terakhir ada sekan theta adalah kebalikan dari cos, maka nilai sek theta yaitu 25/7. Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal berikut ini. Diketahui cos alfa adalah 1/2 dan alfa adalah sudut lancip dengan besaran sudut lebih dari 0 derajat kurang dari 90 derajat. Maka carilah nih nilai perbandingan trigonometri untuk sudut alfa yang lainnya. Jawabannya coba tulis di komentar ya. Sekian yang dapat kakak sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Tetap semangat untuk belajar ya, dan sering-sering latihan, pasti kalian jago. Bye-bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, bye-bye.